Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Febiola. Saya Suci Zulana Fernandes. Saya Siti Nurhafizah. Saya Niza Hilmia. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Bengkalis, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah struktur data dan algoritma dasar. Ada pula beberapa materi yang akan kami sampaikan seperti berikut. Baiklah, yang pertama itu ada array 2 dimensi, yang kedua linked list single, dan yang ketiga linked list double. Untuk array 2 dimensi, yaitu adalah sebuah array yang menampung array lain sebagai data nilai dari setiap indeks array penampung. Berikut adalah pendeklarasian dan inisialisasi nilai array 2 dimensi. Nah, pada array 2 dimensi ini memiliki dua tanda bracket. Ini dia dua tanda bracket yang menandakan dua subscript, yaitu sebagai kolom, sebagai baris dan kolom. Dalam untuk contoh penggunaan array 2 dimensi, pertama kita buat Java kelasnya dulu, array dimensi. Kemudian kita panggil fungsi main, lalu kita deklarasikan. Di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu tambahkan dengan dua tanda bracket. Kita namai dengan matriks sama dengan, kemudian kita isi nilainya, isi nilai matriksnya 1, 2, 3, 4, agar rapi. Kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan isinya, kita print matriks. Kita pilih indeks baris keberapa dan kolom keberapa. Misalnya kita ingin mengoutputkan 4, berarti pada baris yang ke-1, kolom ke-1. Kita coba run. Nah, ini dia hasil keluarannya 4. Ya. Nah, agar kita menampilkan semua matriks ini, semua nilai yang dalam matriks ini, maka kita gunakan fungsi for integer baris kecil dari matriks dot length atau panjang dari matriksnya, baris plus plus. Nah, kemudian untuk for pada kolom, integer kolom sama dengan 0. Kolom lebih kecil dari matriks length. Di sebelah matriks ini kita kasih indeks 0.
kolom plus plus. Kemudian buka kurung kerawal lagi. Kita panggil fungsi print. Ingat ini pakai menggunakan fungsi system out print, bukan print line. Nah, ini kita masukkan matriks indeks baris dan ada bracket kedua kolom. Nah, yang ini kita kosongkan. Kita gunakan fungsi print line, kosongkan saja. Ini fungsinya biar sebagai agar terbentuk menjadi matriks. Nah, kita runkan. Nah, ini bentuk matriksnya. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari array 2 dimensi dengan inputan. Untuk array 2 dimensi tentu kita menggunakan jumlah baris dan kolom. Maka di sini kita akan mendeklarasikan baris dan kolom dengan tipe data integer. Lalu, untuk memasukkan angka pada baris dan kolom tersebut, kita menggunakan tipe data integer, lalu dua tanda bracket. Nah, dua tanda bracket ini untuk menandakan dua subscript, yaitu baris dan kolom. Lalu di sini ada for untuk mengakses indeks array 2 dimensi. Yang pertama, untuk mengakses baris, yang kedua, untuk mengakses kolom. Nah, di sini ada input next integer. Ini fungsinya untuk memasukkan angka-angka tadi. Di bawahnya ada lagi sort untuk membentuk matriksnya. Kita menggunakan perulangan kembali. Dari yang pertama, untuk baris, membentuk matriks bagian baris, dan yang kedua, ada for untuk membentuk matriks bagian kolom. Maka kita bentuklah matriks tersebut dengan menggunakan sort, lalu matriks dengan dua bracket untuk subscripts tadi. Lalu kita sort kembali. Di sini ada hasil dari inputan. Pertama kita masukkan dulu jumlah barisnya, yaitu 2, dan jumlah kolom 2. Maka terbentuklah matriks dengan order 2 kali 2. Lalu kita masukkan angkanya. Pada matriks order 2 kali 2, tentu dalam matriks tersebut ada angka-angka. Nah, contohnya matriks order 2 kali 2 ini ada 4 angka. Matriks order 3 kali 3 ada 9 angka. Maka terbentuklah matriks dengan order seperti ini. Yang kedua, linked list. Berikut definisi dari linked list, yaitu struktur data berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara beruntun. Penyimpanan di memori bisa saja terjadi secara acak. Berikut contoh dari linked list. Berikutnya jenis linked list. Yang pertama, single linked list. Yang kedua, double linked list. Yang ketiga, circular linked list. Yang keempat, circular double linked list. Tapi di sini kita akan membahas dua jenis linked list, single linked list dan double linked list. Selanjutnya kita masuk ke single linked list. Single linked list adalah linked list unidirectional atau searah. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Pada linked list terdapat operasi dasar yang digunakan untuk membuat node, menambahkan, menghapus, serta menampilkan semua node dalam linked list. Jika kita gambarkan, beginilah konsep keseluruhan dari single linked list. Ini dinamakan dengan simpul kepala. Jadi simpul-simpul ini atau node ini antara simpul satu dan simpul lainnya dihubungkan
menggunakan pointer. Dan sedangkan simpul yang berada di akhir dinamakan dengan simpul ekor. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh single linked list. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas dengan format single double L dan nama. Di sini saya membuat kelas dengan nama single double L visa. Setelah itu, buatlah kelas link yang terdapat integer nilai dan link next, serta public linknya nilai sama dengan n, dan next sama dengan next. Di dalam public class ini merupakan pendeklarasian link head dan list. Dan pada public class yang kita buat, head sama dengan null, serta ada static boolean is empty. Jika kosong, maka nilai baliknya head sama dengan null. Selanjutnya adalah membuat fungsi-fungsi di dalam linked list. Fungsi pertama ada fungsi insert, berfungsi untuk menambahkan data ke dalam list dengan memasukkan integer n. Maka link temp sama dengan new link, head sama dengan temp, dan sistem out print line-nya nilai n masuk linked list. Yang kedua ada fungsi insert after. Ini berfungsi untuk kita memasukkan data dengan menentukan setelah indeks keberapa kita ingin masukkan data tersebut. Di sini ada percabangan if is empty. Jika listnya kosong, maka sistem out print line-nya linked list kosong. Dan di dalam percabangan ada percabangan. Jika indeks melebihi list, misalkan kita memiliki 3 list, maka indeksnya adalah 0, 1, dan 2. Indeksnya dari 0 sampai 2. Dan jika kita masukkan angka 3 untuk indeks, maka sistem out print line-nya, indeks melebihi panjang list. Else-nya, link temp sama dengan head, link fix, dan ada perulangan. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada indeks, maka temp sama dengan temp next. Fix sama dengan new link, temp next sama dengan fix, maka sistem out print line-nya nilai n atau nilai yang kita masukkan tadi masuk ke dalam linked list. Lalu ada insert before. Insert before ini kurang lebih seperti insert after. Bedanya insert before memasukkan integer n sebelum indeks yang kita tentukan. Di sini juga ada percabangan if is empty. Jika listnya kosong, maka sistem out print line-nya linked list kosong. Di dalam percabangan ada percabangan if indeks melebihi list, maka sistem out print line-nya indeks melebihi panjang list. Else, link temp sama dengan head, link fix, dan ada perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari indeks dikurang 1, maka temp sama dengan temp next. If head nilai apakah sama dengan temp nilai dan indeks sama dengan 1, maka temp sama dengan new link. Head sama dengan temp, maka sistem out print line-nya nilai n masuk linked list. Else-nya nilai n masuk linked list sebelum indeks yang kita masukkan tadi. Next ada fungsi delete. Fungsi ini bertujuan untuk menghapus list. Di sini ada percabangan if is empty. Jika listnya kosong, maka sistem out print line-nya linked list kosong. Else-nya, jika listnya ada isi,
maka sistem outprintln-nya nilai head nilai terhapus. Head sama dengan head next. Jadi delete ini menghapus list yang terakhir dimasukkan. Lalu ada fungsi deling. Di sini ada percabangan. If is empty, jika listnya kosong, maka sistem outprintln-nya linked list kosong. Ada percabangan di dalam percabangan. If index melebihi list, maka sistem outprintln-nya, index melebihi panjang list. Else, link temp sama dengan head. Ada perulangan di sini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari index, maka temp sama dengan temp next. If head nilai apakah sama dengan temp nilai dan index sama dengan 1, maka sistem outprintln-nya nilai head nilai pada index yang kita masukkan dihapus. Head sama dengan head next dan else-nya sistem outprintln nilai temp next nilai pada indeks yang kita masukkan dihapus. Jadi deling ini menghapus dengan memasukkan indeks. Selanjutnya ada find list. Find list ini adalah untuk menemukan data ditemukan pada list keberapa. Di dalam static void-nya ada link temp sama dengan head, integer x sama dengan 0, boolean hasil sama dengan false, dan ada perulangan while temp tidak sama dengan null, dan if temp nilai apakah sama dengan i, maka hasil sama dengan true. Temp sama dengan temp next, dan if hasil, maka sistem outprintln-nya nilai ditemukan pada list ke x. Else, sistem outprintln-nya, data tidak ditemukan. Jadi kita harus memasukkan data yang ada di dalam list. Lalu ada fungsi display. Ini untuk menampilkan output di dalam linked list. Link temp sama dengan head, maka sistem outprintln-nya jumlah data dalam linked list adalah list, dan ada perulangan while temp tidak sama dengan null, maka sistem outprintln-nya isi linked list temp nilai. Temp sama dengan temp next. Jadi display ini menampilkan jumlah datanya dan isi dari list-list tersebut. Selanjutnya adalah menampilkan output di dalam single linked list. Di sini ada public statement-nya. Single double L visa A sama dengan new single double L visa. Dengan format seperti ini, A delete, maka outputnya linked list kosong karena belum ada list yang dimasukkan. Ketika kita menambahkan 12 atau insert 12, maka nilai 12 masuk linked list. Dan ketika kita menambahkan 2, 1, dan 34, maka outputnya nilai 2, 1, dan 34 masuk ke dalam list. Ketika kita mendelete, maka nilai yang terakhir dimasukkan akan terhapus, yaitu nilai 34 akan terhapus. Begitu juga kita masukkan insert after, masukkan angka 13 setelah indeks ke-1, dan memasukkan angka 15 sebelum indeks ke-1. Dan ini kita menghapus indeks kedua, maka nilai 2 pada indeks 2 dihapus.
dan kita ingin menemukan nilai 15, maka nilai 15 ditemukan pada list ke-1. Dan kita menampilkan list kita, jumlah data dalam list ada 4, serta isinya 15, 1, 13, dan 12. Berikutnya ada double linked list, yang merupakan pengembangan dari single linked list. Mempunyai dua buah pointer atau reference yang berfungsi sebagai penunjuk, yaitu next dan prev. Setiap node minimal terdiri dari 3 bagian, yaitu data, reference petunjuk elemen setelahnya atau next, dan penunjuk elemen sebelumnya, yaitu prev. Jadi, jika digambarkan di sebuah simpul double linked list, bentuknya adalah seperti ini. 1 sebagai data, panah ke kiri adalah pointer previous, dan panah sebelah kanan adalah pointer next. Dan jika digambarkan secara keseluruhan, double linked list adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh coding double linked list. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kelas double linked list, kemudian kita masukkan pointer-pointernya, yaitu double list next, prev, dan data. Lalu kita deklarasikan pointer tadi menjadi data sama dengan A, next sama dengan B, dan prev sama dengan C. Lalu langkah kedua, kita buat kelas untuk mendeklarasikan list kosong. Karena listnya kosong, maka kita buat head-nya sama dengan 0 dan tail-nya sama dengan 0. Untuk tipe data, kita gunakan tipe data boolean dan kita buat juga kelas kosong untuk tipe tersebut. Dengan memasukkan return head sama dengan 0 dan tail sama dengan 0. Langkah ketiga, kita gunakan fungsi insert head, yaitu adalah fungsi di mana kita akan memasukkan data ke dalam list mulai dari bagian head. Di sini ada kondisi di mana apabila new node dimasukkan ke dalam list yang masih kosong, maka sistem akan menampilkan nilai data yang dimasukkan ke double linked list. Apabila new node dimasukkan ke dalam data yang sudah ada isinya, maka sistem akan menampilkan nilai A dimasukkan di bagian head. Selanjutnya, kita bisa menggunakan fungsi insert tail untuk memasukkan data dari bagian ekor. Jadi di sini ukurannya kita sama dengan tail, dan formatnya seperti ini. Sistem outprint lainnya, nilai A dimasukkan di bagian tail. Kemudian data akan bertambah. Selanjutnya kita buat fungsi delete head. Fungsi ini berguna untuk menghapus data yang berada pada head. Jadi pada codingan ini kita buat kondisi di mana apabila list masih kosong, maka pesan yang akan disampaikan adalah no need to delete atau tidak ada simpul yang dihapus. Jika datanya ada, maka kita bisa gunakan format di bawah ini, dan pesan yang akan disampaikan adalah nilai temp data dihapus dari linked list, dan data pada head tadi terhapus dari list. Nah, selanjutnya ada fungsi delete tail. Delete tail ini berfungsi untuk menghapus data pada bagian tail. Sama seperti delete head tadi, kita dapat memberikan kondisi di mana apabila list masih kosong, pesan akan menampilkan no node to delete. Dan apabila ada data pada tail, maka gunakan format seperti ini dan print informasi nilai temp data dihapus dari linked list, dan data yang berada pada tail tadi pun terhapus dari list. Ada lagi namanya fungsi delete post. Fungsi delete post ini berguna untuk menghapus data yang kita masukkan indeksnya. Jadi kita bisa menghapus data dengan cara memasukkan indeks yang kita inginkan, maka data tersebut akan terhapus dari list. Di sini kita ada kondisi di mana apabila list kosong, maka
sistem akan menampilkan no not to delete. Kemudian apabila ada, maka data akan memproses indeks itu apakah besar dari list. Jika besar dari list, maka sistem akan menampilkan indeks keluar dari range atau melebihi range. Kemudian, jika indeks tadi berada pada list kita, maka kita gunakan fungsi for dengan keterangan integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari indeks kurang 1, i plus plus. Kemudian, apabila indeks itu sama dengan 1, maka gunakan format seperti ini, dan program akan menampilkan nilai temp data dihapus dari linked list. Apabila lebih, maka program akan mencari indeks yang kita inginkan tadi. Dan nilai del data dihapus dari linked list. Dan data tersebut terhapus dari list kita. Selanjutnya ada fungsi display forward, di mana display ini digunakan untuk menampilkan list dari head ke tail. Jadi nanti susunan dari list kita akan ditampilkan dari head sampai ke tail. Kemudian kita juga bisa menambahkan print line jumlah elemen doubling list untuk menampilkan jumlah dari elemen list di dalam list yang kita punya. Fungsi yang terakhir adalah display backward, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan data list dari tail ke head. Jadi ini merupakan kebalikan dari display forward. Kita juga bisa menampilkan di sini menambahkan sistem outprint line untuk menampilkan jumlah elemen pada linked list kita. Baiklah, untuk langkah terakhir kita akan mencetak double linked list yang kita buat tadi dengan format di bawah ini. Nah, jadi kita masukkan data yang pertama 1, yang kedua, selanjutnya untuk insert tail-nya kita masukkan angka 10. Nanti display-nya akan menampilkan list kita. Delete head, delete post-nya kita coba menghapus indeks yang ketiga. Kemudian nanti kita masukkan lagi insert tail-nya 7, 8, 5, 6, insert head. Oke, kita coba run-kan. Oke, hasil dari output kita, pertama kita tadi memasukkan nilai 1, 2, 3, 4, 10. Kemudian ditampilkan dalam bentuk display forward, jadi dari 4, 3, 2, 1, 10. Kemudian ada juga jumlahnya ditampilkan juga ada 5. Kemudian tadi kita menghapus dengan menggunakan delete head. Jadi 4 terhapus, kemudian pada delete tail-nya 1 yang terhapus. Pada delete post-nya, tadi indeks 3 berarti 1, kemudian nilai pada delete tail-nya tadi 10, pada tail-nya kan 10, maka nilai 10 terhapus dari linked list, sehingga data kita tinggal 3 dan 2, jadi jumlah elemennya ada 2. Terus kita kan tadi menambahkan pada bagian tail angka 7 dan 8. Lalu kita pada bagian head, kita tambahkan lagi 5 dan 6. Jadi double linked list-nya bertambah apabila disusun dalam bentuk forward menjadi 6, 5, 3, 2, 7, dan 8 dengan jumlah elemennya 6. Dan apabila disusun dengan display backward, maka list-nya akan menampilkan 8, 7, 2, 3, 5, dan 6 dengan jumlah elemennya 6.